Berawal dari mendengarkan keresahan siswa, seringnya muncul pertanyaan, kalau untuk pendaftar SNBP, apakah perlu ada rekam jejak alumni? Kemudian ada juga pertanyaan, kalau nilai saya sekian, apakah saya bisa diterima di UB, UNER, atau universitas-universitas yang lain? Juga ada banyak keresahan tentang saya besok ujian atau ulangan mekanisme pasar, itu saya nggak paham tentang hitungan, soal-soal hitungannya. Atau juga ada yang bilang tentang akuntansi itu sulit, saya nggak bisa analisis tentang debit dan kreditnya. Di bulan Desember 2023, saya dan teman TI dan juga beberapa guru kita bertemu untuk membicarakan bagaimana kalau kita membuat sebuah konten pembelajaran. Akhirnya konten channel YouTube Tentor Inspiratif ini berjalan sampai sekarang. Alhamdulillahnya di tahun 2024 kemarin, itu banyak siswa yang setelah menonton video ini terbantu dan mereka bisa lulus SNBP dan diterima di UB, UI, UGM, ITB, dan beberapa universitas yang lain. Harapannya, semoga kedepannya lebih banyak siswa yang terbantu dengan adanya channel YouTube kami. Saya Dita Puspawulandari, saya sebagai guru ekonomi SMA Negeri 1 Grogol dan juga sebagai tentor bimbingan belajar Ganesha Operation. Kali ini saya akan memaparkan tentang pentingnya konten pembelajaran bagi siswa. Jadi ini juga yang melatar belakangi kami untuk serius membuat channel YouTube ini. Pengertian konten pembelajaran. Jadi saya awali dengan hal-hal dasar seperti ini dulu. Jadi materi pembelajaran dapat dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, atau audio. Konten ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan cara yang efektif dan menarik bagi para peserta didik, sehingga dapat membantu mereka memahami materi, termotivasi, dan meningkatkan prestasinya. Karena ada yang lebih suka mendengarkan dan juga melihat, nah melalui YouTube itu akan lebih efektif. Sebenarnya bisa sih ada sosmed yang lain seperti podcast juga. Kalau siswa mempunyai kecerdasan auditori, itu bisa melalui pembelajaran podcast, itu bisa. Tapi kalau YouTube mewadahi semuanya, yang auditori maupun yang visual, semuanya bisa belajar melalui YouTube. Manfaat dikembangkannya konten pembelajaran membantu peserta didik untuk menambah wawasan terhadap kompleksitas materi pelajaran, melatih kemandirian belajar, mencapai target pembelajaran. Kemudian peningkatan digital di segala aspek, peningkatan pasar edu kreatif yang sedikit dan masih tergeser oleh konten-konten viral, memperluas konten positif dan menekan konten negatif. Kemudian, mengapa harus melalui media sosial? Yang pertama, karena akses, memberi kesempatan untuk guru dapat berbagi ilmu tanpa batas. Saya ada di Kediri, tim kami ada di Kediri, ada di Jawa Timur. Tapi kami bisa memberikan kesempatan untuk seluruh siswa di Indonesia untuk belajar, tanpa juga memberikan batasan orang kaya ataupun orang yang kurang mampu, semuanya bisa belajar dan mengakses pendidikan dengan mudah. Kemudian pengaruhnya, dampak sosmed sangat besar, dapat menginfluence banyak orang dengan konten yang positif. Interaktif, guru dapat membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan mendalam. Kreasi dan inovasi, memberikan kesempatan guru untuk meningkatkan kreativitas. Jadi, kita tidak hanya mengajar dengan textbook ya, tapi kita juga bisa mengajar seperti ini. Misalkan, karena saya juga sebagai guru, nggak selalu atau setiap saat saya bisa berada di dalam kelas. Mungkin kadang saya ada penugasan yang lain, atau saya sedang berhalangan saat sakit. Itu saya bisa dengan mudah membuat anak-anak tetap bisa belajar, tidak membiarkan mereka ada di dalam kelas dengan tanpa arahan. Jadi saya share link, kemudian mereka bisa belajar melalui konten YouTube itu. Jadi nanti tinggal diberikan penugasan apa. Jadi ini juga bisa jadi alternatif berbagai metode pembelajaran. Tujuan konten, adanya tujuan yang jelas akan memberikan goals yang jelas. Jadi tujuan kami pertamanya ya itu, kami ingin membantu atau memberikan solusi untuk siswa menjawab berbagai keresahannya. Kemudian memberikan informasi yang dibutuhkan calon mahasiswa, meningkatkan peluang kelulusan calon mahasiswa, membantu siswa memahami dengan lebih mudah materi pelajaran di sekolah, membantu calon pekerja mempersiapkan seleksi tes masuk kerja, karena ada juga konten tentang psikotes kerja di channel YouTube kami.
Relevansi, konten yang relevan akan membuat viewers merasa butuh atau relate dan tertarik. Semakin relevan atau relate, maka engagement, subscribe, like, komen, dan share kontennya akan semakin besar. Nah, ini coba saya tampilkan untuk channel YouTube kami, itu yang paling relate dan ternyata yang paling dibutuhkan oleh siswa. Setelah kami amati, ada di tips-tips seperti ini tentang masuk perguruan tinggi negeri. Karena ternyata anak-anak itu masih banyak pertanyaan tentang ini. Jadi untuk ini viewersnya alhamdulillah mencapai 3,6 ribu viewers. Ini 1 tahun yang lalu. Yang terbaru yang tentang PTN, kami baru mengupload juga tentang analisis gratis peluang kelulusan SNBP, itu juga 1 bulan yang lalu kami upload, itu juga viewersnya juga sudah mencapai 1,1 ribu viewers. Ini juga ada yang masuk ke WA admin, itu anak-anak dari Bali, anak-anak dari Madura, dari Sabang sampai Merauke juga alhamdulillah masuk ke kami, dan kami bisa membantu mereka untuk memantapkan pilihan PTN dan jurusan mereka. Dengan mengembangkan konten pembelajaran di sosial media, kami turut berpartisipasi mendukung transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Jadi adik-adik siswa yang sedang belajar saat ini, mereka adalah calon generasi penerus bangsa yang harus kita dukung proses pembelajarannya. Saya akan mengutip quotes dari Nelson Mandela. Jadi pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Jadi kami akan terus berusaha untuk membuat dan mengupload konten-konten yang bermanfaat. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton sampai akhir.